Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi, Selamat Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini kalian? Sangat baik. Alhamdulillah sehat, Masih Bu. semangat, Bu. Sehat, kenyang. Masih sangat Sebentar semangat lagi sekali. libur, Bu. Wah, Betul, betul libur sekali. panjang. Biasanya kalau misalnya menjelang long weekend itu kita selalu bersemangat seperti itu ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Baik. Hari ini tanggal berapa sih ya? Tanggal 5. Tanggal 5, Oh iya, Bu. tanggal 5. Berarti absen nomor 5 itu Puja ya? Ya, Puja, Bu. Puja. Iya, silakan coba Puja pimpin doanya. Ayo, Puja. Ananda, Bu. Ananda Puja. Oh iya, Ananda Puja, silahkan. Untuk Ya, pimpin baik doanya. teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Puja sudah memimpin doanya. Sama-sama, Ibu. Hari ini Ibu akan mengecek dulu kehadirannya. Ini kayaknya semuanya hadir ya. Made hadir? Hadir, Bu. Baik. Anton hadir? Hadir, Ibu. Oh iya. Ini saya lihat Alit hadir ya. Sekarang katanya kemarin sakit Alit. Sekarang sudah sehat? Sudah sehat, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Sehat selalu. Selanjutnya, coba Ibu akan menayangkan satu buah video. Silakan kalian simak video ini. Ini berkaitan dengan apa yang pernah kita pelajari sebelumnya. Silakan simak baik-baik ya. Iya, Bu. Baik. Dari tayangan tersebut, apa yang sudah Ibu tayangkan barusan, tanya masih apa yang bisa kalian dapat dari tayangan video tersebut? Coba, siapa yang bisa dan berani? Saya, Ibu. Oh, silahkan Anton. Ya, Ibu. Terima kasih videonya. Bisa dikatakan bencana nasional. Menurut saya, intisarinya sesuatu yang berasal dari emosional itu akan berujung keburukan, Bu. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa gitu mengatur segala keputusan yang berasal dari hawa nafsu, Bu. Intinya seperti itu. Ya, betul sekali. Siapa lagi yang mau menanggapi itu tentang kasus atau fenomena apa sih ya kira-kiranya? Sosial, Ibu. Ya, betul sekali. Itu termasuk kepada fenomena sosial ya. Sebenarnya ini sebelumnya kita sudah pernah melakukan pembelajaran kali ini ya. Karena pembelajaran kali ini adalah tentang apa? Kalau misalnya tentang kasus fenomena itu, kejadian fenomena sosial. Eksplanasi, Bu. Eksplanasi, Bu. Ya, betul sekali semuanya. Wah, bersemangat ini Puja, Evi, sama Lydia ya. Sini sudah menjawab. Terima kasih. Nanti Ibu beri reward ya di akhir pembelajaran. Betul sekali. Ini kita akan melakukan pembelajaran mengenai teks eksplanasi. Karena memang ini sebelumnya sebenarnya sudah pernah dilakukan ya. Nah, untuk pertemuan yang lalu kita sudah pernah membahas mengenai identifikasi teks eksplanasi ya, yang meliputi di dalamnya terdapat suatu struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, karena kalian sudah tahu dari segi pengertian, sekarang coba Ibu akan bertanya kepada kalian. Siapa yang bisa menjelaskan apa saja sih
tentang struktur teks eksplanasi itu? Coba saya, Bu. Ya, silakan Evi. Struktur teks eksplanasi ya, Bu. Ya, Kemarin sih saya baca, tapi maaf ya, Bu, saya lupa-lupa ingat. ya, tidak mengapa. Oke. Namanya juga Kalau ya. tidak salah, struktur yang pertama itu ada pernyataan atau identifikasi, Bu. Yang kedua itu ada deretan penjelas. Ya. Yang ketiga, interpretasi. Benar nggak, Bu? Betul sekali, Evi. Bagus ya. Beri bintang Nanti ya, Ibu Bu. beri reward ya. Iya. Oke, Bagus. makasih. Tepuk tangan semuanya. Hore. Oke, baik. Sebelum kita mulai ke pembelajaran inti, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu itu sebagai persepsi Ibu ya terhadap kalian, mengingat kembali pelajaran yang memang sudah pernah diajarkan sebelumnya, seperti itu ya. Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu untuk kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasarnya atau KD-nya yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, ini kalian sekarang akan mencoba setelah kalian tadi ya sudah Ibu persepsi, kalian sudah mengetahui dari mulai pengertian, strukturnya juga ya, sekilas tentang struktur. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk menganalisis dari segi struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi itu. Sedangkan untuk indikator atau IPK-nya, yaitu yang pertama, kalian akan menelaah sebuah teks eksplanasi dengan memerhatikan istilah, pokok isi, referensi, dan pengetahuan urutan kejadian yang menunjukkan hubungan kausalitas pada teks eksplanasi. Selanjutnya, kalian akan menganalisis struktur teks eksplanasi. Kalian juga akan menganalisis dari segi kebahasaan teks eksplanasi itu. Ya. Nah, sekarang ternyata ada manfaatnya loh ya kita menganalisis dari sebuah teks eksplanasi itu. Yang pertama di sana ada ya, kalian nanti akan mengerti suatu informasi secara lebih detail berdasarkan data faktual yang ada ya. Namanya juga kan suatu teks eksplanasi berarti memang harus betul-betul secara faktual gitu ya. Yang kedua, mengetahui informasi sejelas-jelasnya tentang suatu peristiwa ya. Dan yang ketiga, mengetahui kebenaran dari peristiwa sehingga dijauhkan dari berita bohong atau hoax ya. Sedangkan untuk kalau misalnya ada manfaat berarti ada tujuannya. Nah, inilah tujuannya. Yang pertama, tujuannya itu untuk menelaah teks eksplanasi dengan memerhatikan istilah, pokok isi, referensi, pengetahuan, dan urutan kejadian yang menunjukkan hubungan kausalitas pada suatu teks eksplanasi melalui tayangan lewat PowerPoint yang sudah Ibu tadi sampaikan dengan cermat, ya. Terus nanti juga kalian akan berusaha untuk menganalisis struktur teks eksplanasi dengan tepat juga dan menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi dengan tepat juga yang pastinya, ya. Baik. Selanjutnya, tadi sudah ya, apa sih teks eksplanasi itu? Nah, Ibu berikan sekilas saja mengenai memperkuat saja ya mengenai pengertian eksplanasi itu. Jadi suatu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Tadi sempat dibahas juga ya di awal bahwa oleh Anton tadi bahwa suatu teks eksplanasi itu memang menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena yang di dalamnya terdapat pernyataan yang menjadi sebab akibat yang menjelaskan fenomena atau peristiwa tersebut. Seperti itu. Ya, strukturnya tadi sudah bagus sekali ya. Apa sih struktur eksplanasi? Nah, hanya saja tadi Evi menjelaskan sudah bagus ya, sudah bagus. Nah, hanya saja itu untuk unsur-unsur dari eksplanasi. Nah, ini struktur yang utuhnya ya. Yang pertama terdapat identifikasi fenomena, yang kedua proses kejadian, dan yang ketiga interpretasi atau ulasan. Nah, itu tadi ya, tapi pada dasarnya sama saja ya, intinya sama saja seperti apa yang sudah Evi sebutkan tadi. Kalau misalnya ada strukturnya, berarti ada kaidah kebahasaannya. Coba, siapa yang bisa menyebutkan apa saja sih yang ada dalam sebuah kaidah kebahasaan teks eksplanasi?
Aku coba ya Bu ya jawab ya. Oh iya, silakan Bunga. Apa saja ciri kebahasaan? Pokoknya kalau salah nilaiku jangan dikurangin ya Bu. Ya enggak, soal namanya juga belajar. Oke, kalau Iya. nggak salah kebahasaannya itu ada 4 ya Bu ya. Iya, betul. Apa saja coba Ada, tolong sebutkan. ada konjungsi kausalitas, ada konjungsi kronologis, terus Iya. ada kata istilah sama kata pasif, Ibu, betul gak ya? Wah, mantap sekali Bunga. Betul. Oke. Silakan berikan tepuk tangan untuk Bunga. Yeay, hore. Wah, nanti ini Bunga Ibu kasih reward lagi ya. Oke, Mantap. seblak ya Bu, seblak. Oke, nanti di kantin lah gampang ya. Siap. Oke. Bagus sekali ya. Nah, Ibu mempertegas lagi ya, karena tadi sudah dijelaskan semuanya oleh Bunga. Nah, apa saja yang ada dalam konjungsi kausalitas itu? Di sini ada contohnya, ya. Sebab, contohnya, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Ya. Sedangkan untuk konjungsi yang kronologis, contohnya, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, gitu ya. Nah, untuk penggunaan kata kerja pasif, nah, kalau misalnya kata kerja pasif itu apa namanya bisa diawali oleh imbuhan ter dan di. Nah, itu ya. Sedangkan yang terakhir menggunakan kata istilah atau kata teknis ya, yang memang kata-kata apa namanya seperti yang ada di dalam kamus itu ya, yang ada di dalam KBBI. Coba siapa yang bisa memberikan contoh satu buah kalimat konjungsi kausalitas bebas? Silakan. Siapa yang bisa? Dari mulai sebab, boleh karena. Ayo, siapa yang bisa? Satu buah kalimat nggak apa-apa, boleh kok. Yuk, siapa yang bisa? Saya Bu, coba. Saya. Oh Bu iya, Evi wah dah. Ngalah sama Oke, cewek, nggak Bu. apa-apa. di sana ada. Nggak apa-apa, Bu Evi Evi aja, Bu dulu Evi. ya. Bu Evi Ya, aja. Barengan aja, barengan. Ya, Barengan yuk. sok aja, nggak apa-apa. Bu Evi aja Sok, duluan. silakan. Bu Evi, Ya, silakan, Evi Bu Evi. aja. Nah, Evi, silakan Evi. Melihat ini Bu, melihat kasus tragedi yang Kanjuruhan tadi nih, jadi terilhami. Iya. Oke, Terinspirasi ya. terinspirasi ya. Karena Arema Malang kalah, supporternya menjadi kecewa. Seperti itu. Betul sekali. Bisa itu? Ya, Bisa. bisa Bu? Oke. Bisa. Bagus. Berikan tepuk tangan lagi. Hore. Oke. Nah, sekarang untuk konjungsi kronologis. Tadi Made ya. Made silakan. Kemudian lalu setelah itu pada akhirnya Kronologis itu berkaitan dengan waktu, Bu ya? ya berkaitan dengan hubungan waktu. Bebas. Yang sederhana, Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Sederhana aja. Setelah bangun tidur, Puja, setelah bangun tidur, kemudian Puja mandi. Nah, iya bisa itu juga ya, bagus. Bu nggak bisa gitu Bu. Itu Nggak kalimatnya bisa, Bu. simpel Bu. Terlalu simpel, Bu. Nggak Terlalu bisa, simpel. Bu. simpel itu buat anak SD Bu. Bu, dia mah Nggak curhat bisa, Bu. Bu. Tidur mulu, Bu. Tidur Tidur mulu, mulu. kebluk. Berarti Made itu apa namanya kurang membaca, literasinya Betul, Bu. kurang Made ya. Maaf, Bu, Nanti maaf, Bu. iya nggak apa-apa. Makasih Made ya. Ya, Tapi selanjutnya penggunaannya benar, siapa Bu, ya? yang mau memberikan Tapi, contoh? Bu. Iya, benar. Benar, Bu ya? Iya. Benar. Nanti Ibu kasih bintang, kasih reward juga buat Made ya. Terima kasih Made. Bintangnya setengah Ya, aja Bu. sekarang siapa lagi nih yang penggunaan kata kerja pasif? Yang ada imbuhan ter dan di, bebas itu mah ya. Coba, yang penting kalian bisa aja membuat satu kalimat itu, ya. Coba. Siapa yang bisa? Ibu nggak akan nunjuk. Aku lagi deh Bu. Oke, Evi lagi nggak ada yang Ter lain? ya Bu. Ter atau dia Bu ya? Ya, ter atau di. Lesti Kejora terluka Bu. Wah, iya bisa itu. Itu fenomena sosial kan Bu? Betul sekali, itu berkaitan dengan fenomena sosial. Lesti yang KDRT gitu ya. Wah, ini sedang trending topik sekali ya. Ini pengguna TikTok kayaknya tahu lah ya. Ini anak-anak milenial zaman sekarang memang seperti itu, canggih-canggih gitu ya, bagus ya.
Aku nggak tahu Oke. Ibu, aku sibuk belajar. Bagus sekali, rajin ya. Tapi jangan Iya. melupakan itu ya, jangan melupakan media sosial juga. Oke, Nanti siap tanya Ibu. Bunga, Bu. Sekali. Nanti kasih Bunga pertanyaan, Bu. Ya, silakan Bunga itu menggunakan kata teknis atau istilah, coba contohnya apa? Nggak bisa Ibu, belajarnya belum sampai situ. Oh, belum belajar. Silakan siapa yang bisa. Contohnya kan kata teknis banyak tuh ya, seperti proyektor, produk, itu juga sama ya, termasuk kepada kata teknis atau kata istilah. Oke, baik. Sebelum sebelum kita lanjutkan, Ibu akan membagi kelompok dulu ya kepada kalian. Ibu bagikan kelompoknya terdiri dari 3 kelompok saja. Kelompok pertama yaitu ada Ica, Anton, dan Desi. Kelompok 2 ada Ayu, Evi, Made, dan Alit. Dan kelompok 3 ada Farida, Puja, Lydia, dan Bunga. Ya. LKPD-nya sudah Ibu share ya di Google Classroom. Jadi kalian bisa Oke, cek Bu. ya tugasnya ya. Silakan. Di sana ada satu buah teks ya yang berjudul kemiskinan. Ya. Di sana ada satu buah teks yang berjudul kemiskinan. Silahkan kalian untuk menganalisis dari segi struktur dan dari segi ciri kebahasaan. Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakannya itu kurang lebih 40 menit saja ya. Silakan untuk berdiskusi bersama teman kelompoknya. Oke. Ya. Baik, sudah? Udah, Bu. Oke, silakan. Kelompok yang pertama, silakan tolong tunjukkan struktur teks eksplanasinya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Saya coba. Untuk struktur teks identifikasi fenomena terdapat pada paragraf 1. Jadi bukti kutipan Ya. teks kemiskinan merupakan tingkat ketidakmampuan masyarakat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kebutuhan pokok itu diantaranya sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat yang tergolong miskin lumrahnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Betul sekali, Puja. Tepuk tangan lagi untuk Puja. Berarti Puja sudah paham ya setidaknya ya yang Ya. dimaksud dengan identifikasi fenomena itu yang seperti apa ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Puja. Yang kedua, silakan. Siapa yang mau menjelaskan mengenai struktur contoh struktur teks eksplanasi yang apa? Deretan penjelasnya. Silakan. Atau proses kejadiannya. Siapa? Ayo. Saya Bu, boleh? Ya, silakan Lydia. Oke, baik. Untuk proses kejadian, itu ada di paragraf 2 sampai Ya. 3. Ya, betul Ya. sekali. Terus kalimatnya, kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kelangkaan alat pemenuhi kebutuhan dasar, sulitnya akses terhadap pendidikan, hingga sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kemiskinan dapat menjadi faktor kesenjangan sosial dalam suatu negara. Struktur sosial dan perilaku menjadi faktor terbesar terjadinya masalah kemiskinan. Pemerintah juga telah membuat program untuk meretas kemiskinan, contohnya menaikkan upah minimum kerja, memperluas lapangan pekerjaan, pendidikan gratis, tempat tinggal dengan harga terjangkau. Itu, Bu. Ya, betul sekali Lydia. Tepuk tangan lagi untuk Lydia. Berarti sudah paham ya. Oke, yang ketiga terakhir untuk struktur teksnya. Silakan interpretasi. Siapa yang mau? Yuk, siapa yang mau? Yang bagian interpretasi atau bagian ulasan? Satu lagi, silakan. Ada yang ingin? Oke, selanjutnya tidak ada dari kelompok 2. Coba Made.
Untuk interpretasinya, Made, yang bagian yang mana di dalam bagian menganalisis strukturnya? Diskusi Ada tidak, baik- Made, dengan kelompoknya? Untuk interpretasinya itu biasanya ada di akhir paragraf, Bu, di akhir wacana, di akhir Ya. teks, Bu. Ya, ya, betul sekali. Coba Ya, Bu. bacakan sedikit saja satu kalimat. Eh, Program pemerintah untuk meretas kemiskinan akan berjalan baik jika masyarakat mau ikut berpartisipasi. Karena tanpa dukungan dari masyarakat, program pemerintah hanya akan menjadi wacana saja, Bu. Biasanya letaknya di akhir, Bu. Betul sekali, Made. Wah, ini Made kayaknya smart banget ya. Bagus, bagus. Nanti Ibu akan berikan reward lagi ya buat Made. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya. Iya. Siapa yang akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaannya? Nah, sekarang kaidah kebahasaannya nih. Siapa yang mau menjelaskan kaidah kebahasaannya? Ya, silakan. Siapa yang mau menjelaskan kaidah kebahasaannya? Ayo coba, Bu. Tuh, Bu. Oke, silakan Bunga. Coba. Ini benar nggak ya, Bu? Iya. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa hal. Itu masuk konjungsi kausalitas nggak, Bu? Disebabkan, iya bisa, bagus Oke. Bunga, iya terima kasih. Wah ini nanti sebelah jadi nih kayaknya. Jadi, ya, Bu, pokoknya Bunga. ya. Iya, terus apa Saya, lagi? Bu, mau. Iya silakan Evi. Itu di paragraf pertama, kemiskinan merupakan tingkat ketidakmampuan masyarakat sehingga tidak bisa Iya. memenuhi kata sehingga itu termasuk konjungsi ya, Bu? Termasuk itu Oke. bagus. Konjungsi Bagus. apa, Bu? Kronologis bukan? Iya, kronologis itu. Ya, Sehingga. oke. Iya, bukan kronologis sayang, tapi kausalitas. Oh, Mohon maaf. kausalitas ya. Oke. Keliru. Iya. Oke. Selanjutnya, yang menggunakan kaidah kebahasaannya. Coba. Kaidah kebahasaannya bisa ditunjukkan. Yang mana? Di sana yang menggunakan kata pasif. Kata pasif yang mana? Ayo, imbuhan ter dan di. Di sana ada tuh banyak banget imbuhannya, ya. Ada ter dan di. Coba. Coba lihat dulu teksnya, Bu. Ya, silakan Teksnya nggak Lydia. kelihatan. Iya, Bu, Oh, coba iya. teksnya dulu, Bu. Ya, coba sebentar ya. Sebentar. Ibu, habis ini kita ada Zoom bahasa Inggris, Bu. Iya, Oke. baik. Ulangan, Bu. Iya. Oke. Untuk tadi ya sebenarnya sudah dijelaskan ya di awal ya bahwa untuk kata pasif itu. Nah, di sini ada nih, coba lihat. Coba mana yang awal yang imbuhannya di dan ter. Dihindari banyak bukan, Bu? tuh. Dihindari. Ya, betul. Ya, Nah. terus apalagi yang ternya? Terkait, Bu. Ya, Terkait. terkait. Ya, Bu. bagus. Bagus. Terus yang analisis apa yang terakhir tuh? Kata Kata istilah Kata istilah. mana coba kata istilahnya? Prioritas, Nah, di sini Bu. ada nih. Betul sekali, prioritas ada ya. Baik, bagus sekali ya. Berarti kalian sudah paham setidaknya bagaimana cara untuk sudah melakukan suatu analisis ya terhadap struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, ini adalah bentuk rubrik penilaiannya ya. Tadi kalau misalnya memang yang merasa sudah menjelaskan semuanya dari mulai struktur dan kaidah kebahasaan ya, berarti kalian nilainya atau dapat skornya itu lebih baik lagi dan lebih tinggi ya. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran, ada yang akan ditanyakan terlebih dahulu? Apakah semuanya sudah jelas dan paham mengenai? Sudah jelas. Ya, Bu. Ya, Jelas, Cukup. Ibu. Jelas. Baik, silakan siapa sekarang di sini yang akan menyimpulkan dari pembelajaran kali ini. Silakan, siapa yang akan menyimpulkan?
silakan untuk pembelajaran kali ini. Saya boleh, Bu? Boleh Ica, silakan Ica. Baik, saya coba, Bu ya. Tapi kalau salah jangan dimarahin, Bu ya. Yang enggak Ica, nanti Ibu kasih nilai buat Ica. Baik, jadi dapat disimpulkan pada pembelajaran hari ini yaitu dalam teks eksplanasi terdapat 3 struktur teks. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, proses kejadian. Dan yang terakhir, interpretasi atau ulasan. Iya. Terdapat juga kaidah kebahasaan. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Ya. Yang kedua, konjungsi kronologis. Ya. 3, menggunakan kata pasif. 4, menggunakan kata istilah. Baik, Ya. sekian Ibu yang bisa saya simpulkan. Ya, baik. Terima kasih untuk Ica sudah menyimpulkan pembelajaran kali ini. Nah, untuk melakukan refleksinya, coba Ibu tanya Desi. Desi, kiranya hal apa yang paling Desi sukai dari pembelajaran kali ini? Atau yang paling Desi tidak sukai dari pembelajaran kali ini apa? Desi, masih ada Desi? Ibu, maaf Iya. Ibu, tadi balpen aku jatuh. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Hal apa yang paling Desi kuasai? Hal apa yang paling Desi sukai dari pembelajaran kita kali ini? Iya, saya sangat suka banget Bu. Soalnya Ibu menampilkan media yang tidak monoton. Oke, terima kasih Desi. Baik, untuk pertemuan kali ini, Ibu rasa cukup sekian. Ya, jangan lupa untuk pertemuan minggu depan, nanti kita akan membahas mengenai memproduksi dari sebuah teks eksplanasi ya. Jadi bersiap-siap kalian nanti untuk mencoba membuat ya. Ya, Nah, sebelum Bu menutup Asih. pembelajaran, Ibu ada Bu. satu buah pantun nih buat kalian ya. Wow, cakep. Rumah megah dari bata, Cakep. Cakep. pelayan banyak, rumah bersih. Cakep. Tak dapat berpanjang kata, Cakep. cukup sekian dan terima kasih. Wow, ya. Sama, Ibu. Terima kasih Terima semuanya kasih juga, yang Ibu. sudah. Ya, terima kasih kembali. Sama-sama, Ibu. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, silakan untuk pimpin doa lagi terlebih dahulu untuk puja dipersilakan. Baik, Bu. Ya, baik teman-teman. Pembelajaran telah berakhir. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih banyak anak-anak. Sampai bertemu minggu depan ya dengan Ibu. Siap, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.